Kemudian bapak saya memang mengajarkan karena memang kita dari keluarga yang tidak mampu. Bapak saya cuma guru SMP, ngopeni berpuluh-puluh tahun sendirian dengan segala daya upayanya dan perjuangannya. Itu yang menjadi contoh kita bahwa kalau kita bersungguh-sungguh dan dengan niatan yang tulus dan niatan yang baik, maka akan memunculkan sesuatu yang baik. Mas Tuntas, tadi Mas Tuntas menyampaikan ide-ide, gagasan, pemikiran gitu ya. Nah, siapa sih sosok atau tokoh yang paling berpengaruh terhadap ide-ide dan gagasan Mas Tuntas? Tokoh yang buat saya seperti ini ya, itu adalah orang tua atau bapak saya. Jadi karena tempaan kehidupan, ibaratnya gitu. Karena ibu saya sudah meninggal dari tahun 82. Saya kelas 2 SD, saya 10 bersaudara. Piatu sejak 1982. Kurang lebihnya. Saya kelas 2 SD waktu itu. Jadi saya bersama saudara-saudara saya yang masih kecil-kecil juga. Saya ragil, paling kecil ya. Paling kecil dengan 10 bersaudara. Nah, bapak saya atau Bapak Sarmanto Dwijoatmojo namanya, itu adalah seorang guru SMP di salah satu SMP negeri di Kartasura, SMP 2 Kartasura. Itu guru di SMP 2 Kartasura untuk bapak saya. Beliau mengolah anaknya, mengelola anaknya, memelihara anaknya 10 ini termasuk saya itu sendirian. Jadi menjadi bapak juga sekaligus menjadi ibu. Dan tidak mau menikah lagi. Tingkat kesetiaan yang luar biasa. Dan bapak saya selalu ngendiko sama saya dan sama saudara-saudara saya bahwa sejarah itu yang membuat adalah diri kamu sendiri. Mau sejarah yang besar, mau sejarah yang kecil, mau sejarah yang baik, mau sejarah yang buruk di dalam kehidupanmu, diri kamu sendirilah yang bisa membuat itu semua. Dan itu tertanam di diri saya. Sehingga kalau kamu punya kesempatan untuk bisa membuat sejarah yang besar, maka buatlah sejarah yang besar dengan cara yang baik. Karena memang bapak saya dari kecil selalu mengedepankan tentang ilmu-ilmu agama. Kebetulan kita, alhamdulillah, kita muslim, dari keluarga muslim. Kemudian bapak saya memang mengajarkan karena memang kita dari keluarga yang tidak mampu. Bapak saya cuma guru SMP, memelihara 10 anak, bayangkan, dari yang paling gede, kemudian ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang STM, ada yang SMP, ada yang masih SD kayak saya, SD kelas 2 waktu itu. Ngopeni berpuluh-puluh tahun sendirian dengan segala daya upayanya dan perjuangannya. Itu yang menjadi contoh kita bahwa kalau kita bersungguh-sungguh dan dengan niatan yang tulus dan niatan yang baik, maka akan memunculkan sesuatu yang baik. Dan bukan saya membanggakan keluarga saya, tetapi alhamdulillah di dalam keluarga saya selama ini, dari saya kecil sampai sekarang semuanya masih di jalur agama. Kemudian masih tidak ada yang bermasalah apapun, kan gitu, di dalam tingkatan. Kalau masalah tingkatan sosial itu kan macam-macam karena anak juga banyak. Tetapi alhamdulillah secara keluarga, secara pembangunan keluarga mereka masing-masing itu terjalin juga, terwujud juga sebuah keluarga yang baik. Tidak menyimpang agama, kemudian tidak menyimpang di masyarakat, dan juga tidak menyimpang di negara. Sing rodok nyeleneh saya yang terakhir karena saya mendirikan Tikus Piti, apalagi ini mendirikan partai politik. Kalau yang lainnya di saudara-saudara saya ya yutun-yutun aja. Ya, zona aman semua. Itu. Gimana Mas Tuntas melihat sosok seorang bapak?
bagi saya ada ungkapan orang tua itu adalah Gusti Allah katon. Saya melihat sendiri bagaimana bapak saya mendidik anak-anaknya dari dulu sampai sekarang, bagaimana mengajarkan tentang hidup bermasyarakat, kemudian menjalani kehidupan ini dan lain sebagainya. Itu saya melihatnya luar biasa. Dan saya sampai sekarang apapun yang ngendikake bapak saya ikuti. Apapun yang ngendikake, dan alhamdulillah selama ini bapak saya selalu mengarahkan sesuatu yang baik. Jadi apapun yang akan saya lakukan, saya pasti akan minta doa restu ke orang tua dulu. Karena saya punyanya bapak, ya saya minta doa restunya ke bapak. Kalau ibu kan dengan doa. Iya. Kan gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, karena saya punya prinsip bahwa orang tua itu seperti Gusti Allah katon, atau seperti Tuhan yang terlihat, kan gitu. Jadi apapun yang diarahkan oleh, apalagi di dalam pemeliharaan selama ini dari kecil sampai sekarang, sehingga kita melihat secara langsung dan merasakan sendiri. Jadi apapun yang diarahkan bapak saya, ya saya ikuti apapun itu. Kamu jalannya harus gini, Le. Oh ya, sediko dawuh, ibaratnya gitu. Pesan yang paling diingat Mas Tuntas, pesan dari ayah kepada Mas Tuntas, yang itu benar-benar membekas gitu. Ya itu tadi, selalu menyampaikan tentang sejarah itu yang membuat adalah diri kamu sendiri. Maka kamu harus bisa membuat sejarah yang baik dan harus bisa menciptakan koco penggolo. Dalam arti dunia ini berputar. Kalau kamu menciptakan sesuatu yang baik, maka akan menjadi sejarah yang baik untuk anak keturunanmu, dan itu akan menjadi koco penggolo yang nantinya akan bisa dilihat secara perputaran siklus dari perbuatan. Dalam arti di sini adalah apa yang kita lakukan, kalau itu bisa membuat yang terbaik untuk keluarga, untuk masyarakat, pertama adalah untuk agama, kemudian untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, maka nanti juga akan bisa dilihat oleh keturunan-keturunan kita di dalam perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, kan gitu. Itu yang selalu ditanamkan oleh orang tua, oleh bapak saya. Ciptakan sebuah sejarah yang baik dan buatlah koco penggolo yang baik. Gitu. Sekarang bapak di Purbayan. Di Purbayan, setinggal sama sama saya. Mas Tuntas ya. Iya. Mas Tuntas kan biasa orang tua mesti pengennya tinggalnya sama anak yang paling kecil. Paling kecil, iya. Iya, dan saya bersyukur. Bersyukur ya bisa menemani ayah ya, bapak sampai sekarang. Tadi udah cerita soal bapak, saya ingin menggali perjalanan hidup. Gitu. Tadi Mas Tuntas sudah nyinggung sedikit sebenarnya. Bapak sendirian, guru SMP. Ya guru, ya tukang kayu. Ya tukang kayu. Ya petani. Ya petani. Ya gitu. Bakulan. Ya, soalnya anak 10 ya apapun dilakukan. Kalau jaga guru tok kan tidak mungkin. Merawat atau membesarkan 10 anak sekaligus. Ada yang kuliah sampai ada yang SD. Itu gimana perjalanan kehidupan Mas Tuntas bersama keluarga di tahun-tahun itu gitu, di tahun 80-an mungkin ya. Iya. Ya prihatin. Dalam arti prihatin di sini misalnya namanya anak 10, anak banyak, telur 2 dibagi anak 10, kan gitu. Dibagi dirisi itu, bahkan kalau kita ingat waktu itu ya ngantek ditimbang gede sing endi kan gitu. Itu untuk lauknya, dan namanya anak banyak dan masih ngumpul jadi satu, anak 10. Dan masih kecil-kecil kan, karena jaraknya sekitar 2 tahunan. Bahkan ada yang kembar juga kan, kakak saya gitu. Jadi ya biasalah istilahnya, kita menikmati semuanya. Kita menyadari bahwa orang tua sudah berusaha penuh untuk bisa menyekolahkan, bisa memelihara, bisa ngupeni kita menyadari penuh tentang hal itu. Jadi apapun yang diberikan orang tua kita syukuri. Apapun yang kita mau kuliah Pak,
gimana kita konsultasikan. Ya gak apa-apa, selama saya kuat untuk nanti membiayai yo nggak apa-apa. Sambil kamu juga cari ya, gitu. Iya. Jadi akhirnya kan memunculkan sebuah kemandirian karena ekonomi kan, Iya. dan kemauan karena kemauan pengennya sekolah yang tinggi sehingga kan nyambi membuat satu skala pekerjaan. Kalau saya dulu waktu kuliah karena apa ya kalau pembiayaan dari orang tua semua kan kurang anu ya. Itu kakak saya juga gitu. Jadi kalau saya dulu membuat sablon. Oh, ini Itu usaha saya sablon. ngesut bikin jaket Masih waktu itu. manual tapi ya. Iya. Masih. Itu sama bikin jaket waktu itu untuk ngesup juga pernah di UNS juga pernah waktu itu untuk nyuplai jaket di sana bersama temen. Jadi kita berupaya mencari apa kreativitas kayak bikin waktu itu kalau di waktu saya kuliah kan lagi tren bikin kartu-kartu ucapan. Oh ya. Ya, Ucapan selamat gitu ya, atau apa itu, gitu ya. ya. Itu waktu di tahun-tahun 97, 98 itu kan tren-trennya kartu-kartu ucapan itu. Itu kita ikut bikin itu juga. Jadi menambah untuk itu. Jadi pembiayaan. ada upaya-upaya untuk mandiri juga. Iya. Di fase padahal masih sekolah kuliah gitu Iya. ya. Mas Tuntas, Itu ya. contohnya. Iya. Tapi kalau masih kecil memang bapak saya enggak boleh. Jadi sekolah sampai Sekolah aja, SMA itu bagaimana upaya bapak saya untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya tanpa harus anak-anak berpikir mencari pembiayaan. Bapak saya mengizinkan itu setelah lulus SMA. Itu baru boleh kamu berpikir untuk. Makanya tadi saya sebutkan bahwa beliau, bapak saya itu, Pak Sarman itu selain menjadi guru ya tukang kayu, ya petani. Bikin ini kayak jendela, kusen-kusen gitu. Iya. Kemudian juga petani juga. Kemudian juga pedagang. Semacam-macam. Karena Semua untuk dilakukan. anak 10. Semua iya. dilakukan. Iya, kalau hanya bergantung dari guru kan tidak mungkin. Menyekolahkan anaknya sampai ke kuliah dan lain-lain. Momen-momen apa sih Mas Tuntas yang di tahap-tahapan itu bersama kakak 9 orang kakak dan ayah ya Pak Sarman, momen-momen apa yang itu benar-benar membekas di pada tahapan-tahapan kehidupan yang sulit itu? Momen kebersamaan. Momen kebersamaan. Iya. Semenjak ditinggal ibu, akhirnya kan ada sesuatu yang kurang ya. Iya. Itu otomatis. Apalagi kita masih kecil-kecil. Sehingga momen kebersamaan, saling melindungi, kemudian saling menjaga satu dan yang lain, karena bapak kan juga harus mencari istilahnya menjadi guru dan lain-lain untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Walaupun tidak pernah bapak itu keluar kota. Jadi dulu itu bapak pernah ditawari untuk menjadi kepala sekolah, tapi di daerah Boyolali itu ditolak. Karena beliau berpikir ngutus anak-anakku sing ngopeni sapa. Kalau tidak didampingi, mereka nanti akan tumbuh seperti apa. Sehingga ditolak. Pilih tetap menjadi guru di SMP 2 Kartasura sampai pensiun, dan dengan harapan dan niatan adalah mendampingi anak-anaknya secara langsung. Dan kebersamaan kita terpupuk. Bahkan sampai sekarang, alhamdulillah dari 10 bersaudara, sebenarnya saya 11, cuman ada kakak saya yang sudah meninggal sebelum saya lahir. Ya, jadi akhirnya yang masih 10 itu. Sampai sekarang alhamdulillah kebersamaan 10 anak ini masih terjaga, dan kalau lebaran itu bisa kumpul, kalau sekarang sudah mencapai mungkin 40 orang lebih. Oh, sama karena anak cucu. Canggah sudah sampai Canggah kalau bapak saya. Jadi sudah buyut, buyutnya sudah punya anak lagi, sudah Canggah 1. Jadi dari semua keturunan itu sudah mencapai 40-an orang lebih itu. Dan kalau ngumpul lebaran ya di Purbayan di rumah. Ngumpul bersama, dan itu merupakan sebuah momen-momen yang bagi saya luar biasa. Kesederhanaan, kebersamaan,
Dan kita untuk mencapai bahagia itu tidak perlu dengan sesuatu yang mungkin mewah dan lain-lain, tetapi dengan kebersamaan, dengan ketulusan dan saling berbagi itu membuat kita bahagia. Itu juga ajaran dari orang tua, dari bapak kepada anak-anaknya. Beliau juga ngendika bahwa apapun yang terjadi di dalam langkah-langkah kehidupan, ojo ngantek congkrah, Iya. ojo ngantek Berselisih, keluarga iya. ini karena kalian sudah menjalani kebersamaan dari dulu, walaupun sekarang kan sudah rumahnya Dan masing-masing, sendiri-sendiri. sudah punya keluarga sendiri-sendiri, tetapi bapak selalu menanamkan, selalu menekankan bahwa jangan sampai congkrah, ojo ngantek bubrah. Jadi harus bisa menjadi satu kesatuan seterusnya, gitu. Iya, Menjadi ini satu keluarga yang utuh, yang bisa saling menghargai dan menghormati. Yang kecil harus, bahkan kalau mendidik itu secara tata krama pun sampai diajari. Kalau bapak itu, kalau saya manggil kakak saya pakai kata-kata kowe kalau bahasa Jawa ya, iya. itu enggak boleh. Langsung ya. Langsung dimarahin, enggak boleh. Kamu harus manggil kakakmu itu sampean. Itu kamu manggil bapak dengan jenengan. Supaya apa? Bisa saling menghargai itu tadi, supaya kamu bisa menghargai mas-masmu. Iya. Gitu. Jadi sampai sekarang pun saya membiasakan, bahkan ke anaknya kakak saya itu saya manggilnya dengan kata mas, karena saya membahasakan atau apa, membahasakan ya, bahasake Untuk anak-anak. anak saya. Iya. Untuk Jadi hormat memanggil, kepada memanggil dari anaknya kakak-kakak saya itu dengan kata-kata mbak atau kata-kata mas. Itu supaya ada sinergi dan melestarikan, saling menghargai. Itu contoh kecilnya seperti itu. Ini Mas Tuntas, ketika kita ngomongin keluarga tadi, seperti menemukan Mas Tuntas dalam sisi yang lain. Iya. Karena tadi ketika kita ngomongin politik itu, Mas Tuntas bicaranya lancar, sangat berapi-api gitu. Ketika bercerita tentang keluarga itu seperti ada perasaan yang mungkin sangat dalam sekali ya Mas Tuntas ya. Karena saya sangat bersyukur dilahirkan di dalam keluarga Sarmanto, di dalam keluarga saya. Dengan walaupun kita di dalam tataran keluarga besar, tetapi menjaga kerukunan sampai sekarang. Rukun, tulus di dalam sinergi keluarga. Dan saya sangat mensyukuri itu, memiliki orang tua, Bapak Sarmanto dan ibu saya, Ibu Sumaharsi, yang melahirkan saya dan mendidik walaupun beliau sudah tidak ada dari tahun 82. Tetapi apa yang dicerminkan di dalam keluarga saya itulah yang membuat saya seperti ini. Apabila ada satu masalah, mereka saling mensupport. Karena pasti hidup seseorang tidak mungkin mulus-mulus saja. Seperti saya juga pernah mengalami sebuah masalah-masalah besar dalam hidup saya, dan keluarga lah yang bisa mensupport, yang kita miliki untuk bisa saling mensupport, walaupun mereka tidak bisa membantu secara apa yang kita inginkan, tetapi support dan rasa saling mendukung inilah yang membuat kita kadang kuat, bahwa kita tidak sendirian.